Mau dia? Kok kuliah ya? Ya kayak kurang ngopi aja tuh kayak. Kowe nang bener iki Mas. Iya. Ngopi yo. Nah lho. Nah, iya. Ora susah. Kuliah apa? Iya iki mau bar kuliah masuk usul fikih. Semeki. Iya. Bahas apa? Bahas kayak lo apa sih? Pertentangan dalil gitu. Oh, alah tarut iki kok. Nah, iya, tarut. Oh iya nanti kerungu biyen zaman aliyahne yo rada emang sak memetan tenan iku yo. Usul fikih. Lah ndi to Pak usul fikih serang umat iki Mas umat ekor. Lah iya, Jan. Nggih piye Mang, apa sak penangkape Mang apa wis dimaksud dengan pertentangan dalil lho, tarut apa maksudnya? Jane iki ngene lho Pak. Iya, ya, pertentangan dalil itu kan terjadi karena pemahaman kita saja. Pemahaman setiap orang yang berbeda-beda dalam memandang sudut pandang pada dalil yang berbeda-beda. Jadi kan menimbulkan seakan-akan kan dalilnya bertentangan. Aslinya kan enggak bertentangan kan. Kalau dipikir-pikir kan enggak mungkin kan bertentangan. Oh, emang terjadinya ini karena analogi manusia aja berarti. Oh, alah Sing yo. beda-beda akhirnya menimbulkan seakan-akan dalilnya kuwi bertentangan. Ngono ku biasa. Oh, kalau dipikir jadi ya emang bener tenan no. Masa ya pangeran ge dalil ge beda ya bertentangannya kaya Ora mungkin. kaya wakil. Waduh ya. Mustahil lah kaya koyo. Gak nek ngono ki piye? Kan aku nate krungu ya apa tarut iku pertentangan dalil iku kan nek nalikane dalil am, padha dalil am, terus ada dalil khos, padha dalil khos, terus am, padha dalil khos, terus khos am, padha dalil khos ame ya. Memang anu sih Pak. Memang di dalam pertentangan dalil itu kan pembagiannya kan yang papat. Yang kalane pertentangan dalil kuwi dalile iku ame ini utawa am kabeh. Yang kalane khos kabeh. Yang kalane satu dalil itu am, satu dalil itu khos. Itu ada kalane satu dalil itu dia memiliki aspek khos dan am, dan dalil yang satunya yang bertentangan itu ya memiliki aspek sama am dan khos. Ya nek nganu kan wis lumrah ya, wis gampang lah cara penyelesaian ketika anak apa dalil am iku pedhot dalil khos. Sing am ditaksis sing khos. Ya nek sing nganu iku apa am padha ame, ama ini iku dalil am pedhot am terus khos, pedhot dalil khos juga iku piye cara Ya, memang anu sih Pak, memang nak sing am kuwi ketemune khos itu kan memang tinggal yang am itu ditaksis menggunakan yang khos kan. Kalau yang rada kuat ya sing am ketemu am atau khos ketemu khos. Dan itu pun aslinya sudah diteorikan sama ulama, ada teorinya, ada jalan. Jadi ulama itu membuat jalan. Jadi kan nalikane dalil kuwi am karo am ketemu bertentangan, seakan bertentangan itu kan langkah pertama kuwi yakni mengompromikan kedua dalil tersebut. Kemudian ketika dalil tersebut tidak mampu dikompromikan, ya kemudian ditarjeh. Dan ketika ditarjeh sudah tidak memungkinkan, maka ya jalan terakhir hadisnya harus dinasakh, bukan jalan terakhir sih, masih dinasakh dan mansukh dulu ketika mengetahui tarikhnya. Dan hal tersebut kok tidak mampu semuanya, tidak memungkinkan, maka jalan terakhir ya terpaksa kedua hadisnya, kedua dalil tersebut harus dimauqufkan semua. Sampai dimauqufkan ya, dimauqufkan sampai dimauqufkan semuanya. Oke, ngono ki berapa lama jangka dimauqufkan? Ya nganu sih. Sampai datang dalil yang mentarjehkan kan. Niki wis ditentukke berarti ya karo ulama terkait apa jenenge ketika apa jenenge kita seakan-akan delok dalil iku bertentangan ngono berarti dikai cara gimana ya? Sudah dikai teori, diparingi teori ulama memang sudah membuat skema gitu ketika ada seakan-akan dua dalil yang nek papat mah ya setelah berarti dikompromikan nek ketika tidak memungkinkan mungkin ditarjeh. Ketika ditarjeh tidak mungkin nasakh dan mansukh. Ketika dinasakh dan mansukh tidak memungkinkan karena tidak mengetahui tarikh dari kedua dalil tersebut, maka ya terpaksa hadis keduanya dimauqufkan sampai datangnya dalil yang mentarjeh. Ada suatu contoh ya? Ada contoh ini. Mu juga dicontoh ya Pak? Dicontoh. Contohnya ini. Ada hadis kuwi. Syarrus suhud alladzi yashhadu qabla ayyustashhad. Gitu. Seburuk-buruk
persaksian adalah orang yang bersaksi sebelum dimintai persaksian. tapi di sisi yang lain juga ada dalil mengatakan khairus syuhud alladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Sebaik-baik orang sebaik persaksian adalah orang yang bersaksi sebelum dimintai Persaksian. Nah, itu kan seakan-akan dalilnya bertentangan semua dan itu am semua gitu kan. Nah, tinggal dilakukan langkah pertama apa tadi mengompromikan. Nah, mengompromikan itu ya salah satu cara untuk mengompromikan kedua dalil yang bertentangan itu kan yang pertama menggunakan kalau tidak asbabun nuzul ya asbabul wurud. Kalau tidak itu ya melihat konteks dari hadisnya itu siapa gitu kan. Nah dari situ kan juga ulama sudah sepakat bahwasanya syarrus syuhud itu terjadi ketika si korban itu tidak membutuhkan seorang saksi. Katakan ada korban, dia itu tidak membutuhkan seorang saksi. Kok ada orang yang bersaksi sebelum dimintai persaksian, maka dia termasuk syarrus syuhud. Nah, untuk khairus syuhud itu terjadi ketika ada orang yang sangat membutuhkan kepada persaksian. Jadi ketika ada korban, ya, dia membutuhkan seorang saksi dan ada seseorang yang bersaksi sebelum dimintai persaksian, maka orang tersebut termasuk khairus syuhud. Khairus syuhud kan sangat butuh orangnya. Maka lewat pengompromian dua dalil tersebut kan sudah jelas. Jadi hadis syarrus syuhud itu konteksnya itu kepada orang yang tidak butuh terhadap persaksian. Kalau khairus syuhud itu terjadi ketika ada si korban atau si orang sangat membutuhkan terhadap persaksian. Nah itulah cara mengompromikan kedua dalil yang seakan bertentangan. Kalau tidak menggunakan asbabul wurud, menggunakan asbabul nuzul atau melihat konteks hadisnya itu terjadi untuk siapa. Ya semuanya. Mumet sebut. Mumet tenan itu. Ulama. Tinggal